Sejarah Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa persatuan pada saat Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Kemudian, sehari setelah kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia disahkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Namun, sebelum bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa nasional, dulunya bahasa ini berasal dari bahasa Melayu. Selain berasal dari bahasa Melayu, bahasa Indonesia juga telah mengalami berbagai perubahan pedoman ejaan. Sejak masa kolonialisme hingga sekarang, tercatat ejaan Indonesia sudah mengalami perkembangan dan perubahan sebanyak 7 kali, yaitu ejaan Van Ophuijsen, ejaan Swewandi atau ejaan Republik, ejaan Pembaruan atau ejaan Prijonokatopo, ejaan Melindo, ejaan baru, ejaan yang disempurnakan, dan ejaan bahasa Indonesia. EYD atau ejaan yang disempurnakan adalah tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan mulai dari pemakaian dan penulisan huruf kapital dan huruf miring, penulisan unsur serapan, dan lain-lain. EYD di sini diartikan sebagai tata bahasa yang disempurnakan. Dalam penulisan karya ilmiah perlu adanya aturan tata bahasa yang menyempurnakan sebuah karya tulis. Karena dalam sebuah karya tulis memerlukan tingkat kesempurnaan yang mendetail sehingga karya tulis yang telah dibuat bisa dipahami secara komprehensif dan terarah. Dua hal yang harus diperhatikan dalam pemakaian huruf berdasarkan EYD yaitu yang pertama, penulisan huruf besar, dan yang kedua, penulisan huruf miring. Kaidah penulisan huruf besar dapat digunakan dalam beberapa hal, yaitu yang pertama, digunakan sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat, misalnya, dia menulis surat di kamar. Tugas bahasa Indonesia sudah dikerjakan. Yang kedua, digunakan sebagai huruf pertama petikan langsung. Misalnya, ayah bertanya apakah mahasiswa sudah libur? Kemarin engkau terlambat, kata ketua tingkat. Kemudian yang ketiga, digunakan sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang, pengganti nama orang tertentu, nama instansi, dan nama tempat. Misalnya, Wakil Presiden Gibran memberi bantuan sepeda. Laksamana Muda Udara Husein Sastra Negara. Kemudian yang selanjutnya, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama jabatan dan pangkat yang tidak diikuti nama orang atau nama tempat. Misalnya, siapa gubernur yang harus dilantik itu? Kemarin Brigadir Jenderal Ahmad dilantik menjadi Mayor Jenderal. Selanjutnya, digunakan sebagai huruf pertama unsur nama orang, misalnya Rini Taumaulina Simbolon, Zalfa Zahrani Nur. Digunakan sebagai huruf pertama nama geografi, misalnya Laut Jawa, Pulau Pahawang, Asia Tenggara, Sungai Musi. Selanjutnya digunakan sebagai huruf pertama kata ganti Anda, misalnya, surat Anda telah saya balas. Sudahkah Anda makan? Kemudian yang selanjutnya, penulisan huruf miring sesuai kaidah EYD adalah sebagai berikut. Yang pertama, menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang diikuti dalam tulisan, misalnya, A. Buku Negara Kertagama karangan Prapanca. B. Majalah Suara Hidayatullah sedang dibaca. 2. Menegaskan dan mengususkan huruf, bagian kata, dan kelompok kata. Misalnya, A. Huruf pertama kata abjad adalah A. B.
Dia bukan menipu tetapi ditipu. Kemudian yang ketiga, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan kata nama ilmiah atau ungkapan asing kecuali yang telah disesuaikan ejaannya. Misalnya, A. Nama ilmiah buah manggis ialah Carcinia mangostana. B. Politik divit et impera pernah merajalela di negeri ini. Selanjutnya yaitu pada penulisan kata. Yang pertama yaitu kata dasar. Kata dasar merupakan kata yang belum memiliki imbuhan seperti awalan, sisipan, dan akhiran. Kata dasar yang berupa kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Misalnya pada kalimat, Ibu percaya bahwa engkau tahu. Contoh yang kedua yaitu kantor pajak penuh sesak. Dan contoh yang ketiga yaitu buku itu sangat tebal. Selanjutnya, kata turunan. Yang pertama yaitu imbuhan yang terdiri dari awalan, sisipan, dan akhiran, ditulis serangkai dengan kata dasarnya. Misalnya pada kata menengok, dikelola, dan penetapan. Jika bentuk dasar berupa gabungan kata, awalan atau akhiran ditulis serangkai dengan kata yang langsung mengikuti atau mendahuluinya. Misalnya, pada kata bertepuk tangan, garis bawahi, dan sebar luaskan. Jika bentuk dasar yang berupa gabungan kata mendapat awalan dan akhiran sekaligus, unsur gabungan kata maka ditulis serangkai. Misalnya pada kata menggaris bawahi, menyebar luaskan, dilipat gandakan. Selanjutnya ada bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis secara lengkap dengan menggunakan tanda hubung. Misalnya pada kata anak-anak, gerak-gerik, dan biri-biri. Selanjutnya ada gabungan kata. Gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk termasuk istilah khusus, unsur-unsurnya ditulis secara terpisah. Misalnya pada kata duta besar, mata pelajaran, dan orang tua. Gabungan kata termasuk istilah khusus yang mungkin menimbulkan kesalahan pengertian, dapat ditulis dengan tanda hubung untuk menegaskan pertalian di antara unsur yang bersangkutan. Misalnya, alat pandang dengar, buku sejarah baru, ibu bapak kami. Selanjutnya pada penggunaan tanda baca. Yang pertama yaitu tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Misalnya pada kalimat ayahku tinggal di Solo, titik, biarlah mereka duduk di sana, titik, dia menanyakan siapa yang akan datang, titik. Selanjutnya, tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya. Misalnya, pada kalimat desa itu berpenduduk 24.200 orang. Contoh kalimat yang kedua yaitu gempa yang terjadi semalam menewaskan 1.231 jiwa. Selanjutnya, tanda titik tidak dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang tidak menunjukkan jumlah. Misalnya pada kalimat, ia lahir pada tahun 1956 di Bandung. Contoh yang kedua, lihat halaman 2345 dan seterusnya. Contoh yang ketiga, nomor gironya 5645678. Selanjutnya pada penggunaan tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangnya. Misalnya pada kalimat saya membeli kertas, koma, pena, koma, dan tinta. Titik. Contoh kalimat yang kedua, surat biasa, surat kilat, ataupun surat khusus memerlukan perangko.
tanda koma dipakai di antara nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, dan nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Misalnya, pada kalimat, surat-surat ini harap dialamatkan kepada Dekan Fakultas Kedokteran, Universitas Indonesia, Jalan Raya Salemba 6, Jakarta. Selanjutnya, tanda koma dipakai di antara nama orang dan gelar akademik yang mengikutinya untuk membedakan dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. Misalnya, Ratulangi, S.E. Dan contoh yang kedua, yaitu N.Y. Khadijah, M.A. Selanjutnya pada penggunaan tanda titik dua. Tanda titik dua dapat dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap jika diikuti rangkaian atau pemerian. Misalnya pada kalimat, kita sekarang memerlukan perabot rumah tangga, titik dua, kursi, meja, dan lemari. Selanjutnya, tanda titik dua dapat dipakai dalam teks drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Contohnya bisa dilihat pada teks di bawah ini. Selanjutnya yaitu penggunaan tanda hubung. Tanda hubung menyambung suku-suku kata dasar yang terpisah oleh pergantian baris. Misalnya, pada kalimat, di samping cara-cara lama itu, ada juga cara yang baru. Selanjutnya, tanda hubung dipakai untuk merangkaikan se dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital. Ke dengan angka dengan an, dan singkatan berhuruf kapital dengan imbuhan atau kata, serta nama jabatan rangkap. Misalnya, pada kata se-Indonesia, Sinar X, tahun 50-an. Tanda hubung menyambung unsur-unsur kata ulang. Misalnya, pada kata anak-anak, berulang-ulang, dan kemerah-merahan. Selanjutnya ada tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Misalnya, kapan ia berangkat? Saudara tahu, bukan? 2. Tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung menyatakan bagian kalimat yang diasingkan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Misalnya, ia dilahirkan pada tahun 1683. Uangnya sebanyak 10 juta rupiah. Tanda seru. Tanda seru dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, ataupun rasa emosi yang kuat. Misalnya, bersihkan kamar itu sekarang juga. Semuanya diam. G. Tanda petik. Tanda petik mengapit judul syair, karangan, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Misalnya, bacalah bola lampu dalam buku dari suatu masa dari suatu tempat. Sajak berdiri aku terdapat pada halaman 5 buku itu. 2. Tanda petik mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Misalnya, pekerjaan itu dilaksanakan dengan cara coba dan ralat saja. Ia bercelana panjang yang di kalangan remaja dikenal dengan nama cut break. 3. Tanda petik mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan dan naskah atau bahan tertulis lain. Misalnya, saya belum siap, kata Mira, tunggu sebentar. Pasal 36 UUD 1945 berbunyi, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Selanjutnya ada penulisan singkatan dan akronim. Singkatan ialah bentuk yang dipendekkan yang terdiri dari satu huruf atau lebih. 1. Singkatan nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik. Misalnya, A.S. Kramawijaya, Yamin, Suman, HS. 2. Lambang kimia, singkatan, satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Misalnya, CU, TNT,
CMKVA. B. Akronim ialah singkatan yang berupa gabungan huruf awal, gabungan suku kata, ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata yang diperlakukan sebagai kata. 1. Akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal dari deret kata ditulis seluruhnya dengan huruf kapital. Misalnya seperti yang di bawah ini. 2. Akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal huruf kapital. Misalnya Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, IWAPI, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia, KOWANI, Kongres Wanita Indonesia. 3. Akronim yang bukan nama diri yang berupa gabungan huruf, suku kata, ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata seluruhnya ditulis dengan huruf kecil, misalnya seperti yang di bawah ini. Oke, penulisan angka dan lambang bilangan. Penulisan angka dan bilangan yang termasuk dalam jenis kata bilangan ini memiliki aturan-aturannya tersendiri dan penerapannya. Angka dipakai untuk menyatakan lambang, bilangan, atau nomor. Di dalam tulisan lazim digunakan angka Arab dan angka Romawi. Kemudian lambang bilangan yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata, maka harus ditulis dengan huruf, kecuali jika bilangan tersebut digunakan dengan berurutan dalam perincian. Misalnya, adik menonton drama tersebut sampai 3 kali. Dan aku memiliki koleksi lebih dari 1000 kaset DVD. Kemudian angka yang menunjukkan bilangan utuh yang besar dapat dieja sebagian supaya lebih mudah dibaca. Misalnya, sebanyak 600.000 buku telah disumbangkan oleh pemerintah ke desa A. Kemudian, bilangan tidak perlu ditulis dengan angka dan huruf sekaligus dalam teks kecuali di dalam dokumen resmi seperti akte dan kwitansi. Misalnya, kantor kami mempunyai 20 orang pegawai. Kemudian, lambang bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Jika perlu, susunan kalimat diubah sehingga bilangan yang tidak dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata tidak terdapat pada awal kalimat. Misalnya, 15 orang tewas dalam kecelakaan itu. Penulisan unsur serapan. Dalam hal ini, penulisan unsur serapan dalam bahasa Indonesia. Sebagian ahli bahasa Indonesia menganggap belum stabil dan konsisten. Dikatakan demikian karena memakai bahasa Indonesia sering begitu saja menyerap unsur asing tanpa memperhatikan aturan, situasi, dan kondisi yang ada. Pemakaian bahasa seenaknya menggunakan kata asing tanpa memproses sosial sesuai dengan aturan yang telah diterapkan. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu secara adopsi, yaitu apabila unsur asing diserap sepenuhnya secara utuh, baik tulisan maupun ucapan, tidak mengalami perubahan. Contoh kata yang tergolong dalam adopsi yaitu film, bahasa Inggris, bola, bahasa Portugis, dan terakhir aneka, bahasa Sanskerta. 2. Secara adaptasi, yaitu apabila unsur asing ini sudah disesuaikan ke dalam kaidah bahasa Indonesia, baik pengucapan maupun penulisannya. Contoh kata yang tergolong dalam adaptasi yaitu bisnis, adaptasi dari kata business, bahasa Inggris. Baca, adaptasi dari kata vaca, bahasa Sanskerta. Mentega, adaptasi dari maintega, bahasa Portugis.